Seorang pemilik restoran menelpon polisi dan berkata bahwa seorang pelanggan telah mencuri sejumlah besar uang. Ketika polisi tiba, satpam restoran sudah punya 3 tersangka. Tommy berkata, "Aku hanya menyusuri jalan, aku tidak masuk ke restoranmu." Dengan marah, Dylan berkata, "Aku belum pernah ke tempat ini sebelumnya. Aku sedang duduk di dalam mobil saat lelaki itu datang dan mulai menuduh." Johnny berkata, "Aku memang mengunjungi restoran hari ini, tapi aku hanya datang untuk membeli kopi dan tidak tinggal lebih lama dari 5 menit. Setelah mendengarkan para tersangka, polisi menahan pencurinya. Siapakah dia? Dylan. Mobilnya diparkir di tempat khusus bagi pengunjung tetap restoran, tapi dia mengaku belum pernah ke restoran itu sebelumnya. Harry sedang berjalan pulang saat seseorang melempar sebuah tas ke kepalanya dan membuatnya pingsan. Ketika sadar, dia berada dalam ruangan dengan 4 buah pintu dan sebuah jendela kecil. Haris membuka jendela tersebut, tapi terlalu kecil untuk dilalui. Tiba-tiba, lelaki itu melihat sehelai kertas di lantai dengan tulisan, "Hanya 1 pintu yang akan membawamu keluar. 3 yang lain tidak menuju kemana-mana. Kamu hanya boleh membuka 1 pintu dan hanya sekali saja. Kalau tidak berhasil, semua pintu akan terkunci selamanya." Haris berpikir sebentar dan menjatuhkan pilihan yang tepat. Bagaimana dia bisa tahu? Saat membuka jendela, dia merasakan adanya aliran udara. Jadi, pria itu mengecek setiap lubang kunci dan merasakan udara sejuk dari salah satunya. Itulah pintu menuju kebebasan. Saat itu Minggu pagi, ketika kapten sebuah kapal selam menemukan salah satu krunya terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur. Seseorang telah memukul kepalanya. Pelakunya kemungkinan kru lain di kapal itu. Ada 3 tersangka, Mito, David, dan Owie. Sang kapten pun menginterogasi mereka. Mito bilang, "Aku tidak mungkin melakukannya. Aku sedang mengecek peralatan di ruang mesin." David berkata, "Saat kejadian, aku sedang mencuci piring bekas makan malam." Owie bilang, "Saat itu aku sedang sibuk mengunggah video baru di TikTok." Siapa yang berbohong? Owie, di kapal selam orang tidak boleh menggunakan internet untuk keperluan pribadi. Leo kuliah jurusan seni dan menyewa apartemen bersama temannya Andy. Leo harus memakai kacamata karena penglihatannya yang buruk. Suatu hari, Andy tidak melihat kacamata Leo dan tidak sengaja mendudukinya. Kacamata itu tidak bisa diperbaiki lagi. Leo marah besar sambil meneriaki Andy. Ketakutan, Andy pun kabur. Leo menelpon pacarnya dan minta diantarkan ke optik. Dia tidak bisa mengemudi tanpa kacamatanya. Mereka sedang menuju jalan utama saat melihat Andy. Dia tergeletak di semak-semak, tak bergerak. Leo segera menelpon polisi dan ambulans. Andy dibawa ke rumah sakit dan petugas polisi mulai menanyai para saksi. Leo berkata kepadanya, "Pacarku sedang mengemudi ketika aku melihat Andy. Kami segera berhenti dan menghubungi Anda. Kami tidak melihat apapun yang mencurigakan." Petugas polisi menahan Leo. Kenapa? Dengan penglihatan seburuk itu dan tanpa kacamata, bagaimana mungkin dia melihat Andy di semak-semak? Lily menelpon polisi. Dia menemukan tetangganya, seorang seniman ternama, di lantai apartemennya. Lelaki itu tak sadarkan diri dan cepat-cepat dilarikan ke rumah sakit. Polisi punya 3 tersangka. Lily berkata, "Aku tinggal di sebelah. Aku mendengar teriakan dan suara keras. Lalu, aku pergi untuk melihat apa yang terjadi dan menemukan dia di lantai." Zakaria mengaku sebagai teman seniman itu dan berkata kepada polisi, "Kami janjian bertemu di restoran dan aku datang untuk memberinya tumpangan." Dan Jupri berkata, "Aku memesan lukisannya, tapi saat datang untuk mengambilnya, aku malah melihat polisi." Siapa yang bersalah? Zakaria. Dia sudah sepakat bertemu di restoran. Untuk apa dia datang ke apartemen seniman itu? Lihat cermin-cermin ini dan tebak mana yang ajaib. Yang dipegang gadis di tengah. Jelas, di cermin itu tai lalatnya hilang.
Seorang pengusaha akan melalui pemeriksaan keamanan bandara ketika menyadari seseorang telah mengambil kopernya. Petugas keamanan punya 3 tersangka. Anna berkata, dia tidak butuh koper tua milik orang lain. Dia punya tas sendiri, terima kasih banyak. Miko menjawab, dia suka yang serba praktis dan tidak punya bagasi apapun. Dia menyimpan semua barangnya dalam ranselnya. Jamil berkata, baru-baru ini dia mengalami kecelakaan mobil. Tangannya patah dan mata kakinya terkilir. Dia hampir tidak bisa mengangkat apapun. Dengan cepat, petugas keamanan menahan pencurinya. Apa kamu tahu siapa dia? Anna, tidak seorang pun mengatakan kepadanya kalau yang hilang adalah koper tua. Beberapa petugas polisi sedang membuntuti penjahat. Dia bersembunyi di sebuah rumah secara acak. Ketika polisi memasuki sebuah bangunan, mereka melihat sebuah pesta kostum sedang berlangsung. Dan penjahatnya sedang berpura-pura menjadi salah satu tamu. Polisi mengamati orang-orang tersebut dan segera tahu mana penjahatnya. Bagaimana bisa? Laki-laki berjubah hitam. Tidak seperti pengunjung pesta lain, sepertinya dia memakai semua yang dimilikinya sekaligus. Helm Iron Man, jubah Batman, dan celana Hulk. 2 wanita muda menghilang satu persatu di sebuah kota kecil. Polisi menemukan sebuah amplop dengan kode aneh di apartemen gadis pertama. Di rumah gadis kedua, mereka menemukan sebuah amplop lain. Kali ini berisi tabel aneh. Tabelnya kosong, tapi beberapa kotaknya lebih gelap daripada yang lain. Polisi mencurigai gadis yang akan hilang berikutnya adalah Madeline, Melanie, atau Ariana. Apa kamu tahu gadis mana yang akan hilang? Setelah mempelajari kode dan tabelnya, polisi tahu bahwa korban berikutnya adalah Madeline. Suatu hari sebelum konferensi blogger terkenal, petugas keamanan gedung mendapat pesan aneh. Salah satu blogger akan diculik besok. Bisa jadi Monica atau Lely. Sudah terlalu terlambat untuk membatalkan seluruh acara tersebut. Itu sebabnya para petugas keamanan memutuskan untuk mengawasi ketat gadis-gadis ini. Selama acara, kedua gadis itu tidak berbicara dengan orang yang mencurigakan. Semua hal dan semua orang tampak normal. Tapi tiba-tiba, jelaslah siapa yang berencana jahat terhadap salah satu gadis tersebut. Apa kamu tahu? Monica, lihat tali dalam tasnya. Dia akan berusaha menyingkirkan pesaingnya. Arman sudah lama sekali mempersiapkan diri guna menghadapi tes. Dia yakin semua jawabannya benar dan akan mendapat nilai A. Tetapi beberapa hari kemudian, dosennya berkata dia ingin berbicara dengan Arman. Ternyata Arman telah membuat kesalahan kecil dan dia tidak bisa mendapatkan nilai tertinggi. Tapi, kata sang dosen, kalau kamu berhasil memecahkan satu teka-teki, aku akan memberimu nilai A. Arman ingin mendapatkan nilai yang bagus, tentu saja dia setuju. Inilah yang ditunjukkan sang dosen kepadanya, tugas di tugas. Setelah berpikir beberapa menit, Arman menjawab, dan benar. Apa jawabannya? Di antara 2 tugas. Maria sedang berjalan pulang dari tempat kerjanya saat dia mendengar jeritan yang berasal dari sebuah rumah yang dia lalui. Gadis itu segera berlari untuk menolong. Dia mengikuti suara tersebut dan sampai ke ruang bawah tanah. Begitu dia masuk, pintunya langsung tertutup. Tiba-tiba ada 3 portal di hadapannya. Tapi hanya satu yang akan menyelamatkannya. Portal pertama penuh ular berbisa raksasa, portal kedua tergantung sebuah batu besar. Batu itu akan turun menghantam orang yang melangkah masuk. Di portal ketiga, 5 buaya lapar menunggu Maria. Syukurlah, gadis itu memilih portal yang aman dan berhasil kabur. Portal yang manakah itu? Dia memilih portal kedua. Maria melemparkan sepatunya ke dalam, menunggu batu besar itu jatuh, kemudian kabur melewatinya. 2 orang sedang bermain catur, mereka sudah bermain 5 putaran, dan masing-masing telah menang 3 kali. Bagaimana mungkin?
Kedua orang itu bermain dengan lawan yang berbeda. Sarah dan Ilham punya anak laki-laki bernama Okta. Di hari Sabtu, pasangan itu pergi makan malam di luar dan meninggalkan Okta di rumah. Ketika kembali, anak laki-laki itu hilang. Orang tua yang cemas itu menghubungi polisi. Tak lama, polisi pun tiba dan menanyai semua orang di rumah itu. Si pengasuh berkata, dia sedang mengemas tas sekolah Okta untuk esok hari. Si pembantu berkata, dia sedang sibuk membersihkan dapur sepanjang malam. Dan Koki berkata, dia sedang menyiapkan makan untuk esok hari. Dia mendengarkan musik dan tidak mendengar apapun. Polisi segera tahu siapa yang berdusta. Bagaimana dengan kamu? Si pengasuh. Anak-anak tidak pergi sekolah di hari Minggu. Jadi, tas sekolah Okta tidak perlu disiapkan. Paul adalah jurnalis foto untuk surat kabar lokal. Dia sedang libur, jadi dia datang ke pesta. Tiba-tiba seorang aktris terkenal, Heather, naik ke lantai dansa. Paul cuma memotretnya sekali sebelum baterai ponselnya habis. Besok harinya, Paul menunjukkan foto itu ke bosnya dan dapat bonus besar. Apa kamu tahu kenapa foto ini sangat spesial? Heather mencuri uang dari saku wanita ini. Paul sedang melihat ruang terbuka kantor dari lantai 2. Tiba-tiba dia melihat penjelajah waktu di antara rekan kerjanya. Bisakah kamu melihatnya juga? Pakaian pria ini terlalu kuno. Paul keluar dari kantornya untuk mencari udara segar dan makan. Tak lama, dia kembali dan menemukan bosnya pingsan di lantai. Paul memanggil dokter dan menanyakan 3 rekan kerja di dekat sana. Rachel bilang, aku masuk ke ruangannya 10 menit lalu untuk membahas ideku. Tapi dia bilang sedang sibuk dan memintaku pergi. Stan bilang, aku tak tahu apa yang terjadi karena ini jam istirahat makan siangku. Tadi aku makan hotdog di luar. Dan Lily bilang, kayaknya aku melihat pria mencurigakan berpakaian hitam masuk ke ruangannya. Bisa tebak siapa yang bohong? Stan, ada hotdog yang masih utuh di mejanya. Jadi dia pasti melakukan hal lain saat jam istirahat makan siangnya. Paul tiba di pusat kota untuk memotret. Dia melihat keluar jendela salah satu bangunan dan melihat pemandangan mengerikan ini. Dia sedang apa? Apa kamu bisa tebak? Wanita ini adalah pesulap, jadi dia cuma latihan. Akhirnya, Paul memasuki gedung seram tempat dia ditugaskan memotret. Tiba-tiba seseorang mengunci pintu dan kini Paul terjebak di dalam. Dia berjalan sebentar dan menemukan 4 pintu ini. Suara menyeramkan mengatakan, cuma pintu nomor 5 yang merupakan pintu keluar. Di 3 pintu lainnya, monster berbahaya menunggu di belakang sana untuk memakan siapapun yang berani masuk. Bisakah kamu membantu Paul memilih jalan yang tepat? Dia harus menggunakan pintu pertama. Simbol di pintu-pintu itu adalah angka. Paul memasuki ruangan selanjutnya dan melihat 2 pintu lain dengan simbol spiral. Suara itu mengatakan, kamu harus memilih spiral yang terdiri dari 2 bagian terpisah. Pintu lain yang menyembunyikan portal ajaib ke lubang hitam. Bisakah kamu membantu Paul memilih pintu yang tepat? Yang kedua, Paul membuka pintu itu dan kini berada di aula luas. Dia melihat pintu besi dengan kunci kombinasi. Tapi pintu itu terkunci dan butuh kode 6 angka. Bisa kasih ide? Kode yang benar adalah 375419. Ada petunjuk yang digantung di dinding. Paul harus memasukkan 37, 54, dan 19. Di ruangan berikutnya, Paul bertemu ilmuwan gila, orang yang menyekapnya. Dia bilang, aku akan membebaskanmu kalau bisa memecahkan teka-teki terakhirku. Jadi, dengar baik-baik.
Aku punya kepala dan ekor yang takkan bertemu. Kalau punya, aku terlalu banyak. Kamu pasti senang. Siapa aku? Jawaban yang benar adalah koin. Ilmuwan itu bilang, "Oke, kamu bisa pergi. Ada 3 pintu yang bisa kamu pilih. Sayangnya, tiap pintu menyembunyikan bahaya." Ada tangki berisi hiu lapar di belakang pintu pertama. Ada banyak balon berisi gas beracun di belakang pintu kedua. Dan ada ular kobra raksasa menunggu di balik pintu ketiga. Bisakah kamu membantu Paul memilih opsi teraman untuk melarikan diri? Paul harus memilih pintu kedua. Gas beracunnya ada di balon. Jadi, jika lewat dengan hati-hati tanpa memecahkannya, dia bisa kabur dengan aman. Paul kembali ke dekat rumahnya. Dia berjalan menyusuri jalan dan melihat sebatang pohon dengan segerombolan burung. Bisakah kamu melihat burung hantu antisosial di antara mereka? Burung hantu ini memalingkan wajah dari anggota kelompok lainnya. Ada 2 rumah berisi 2 wanita lajang di sebelah rumah Paul. Salah satunya pernah hidup sangat miskin, tapi kini dia merampok bank. Bisakah kamu mengenali wanita itu? Wanita di kiri adalah si perampok. Dia menghabiskan terlalu banyak uang demi makanan berlebih untuk 1 orang. Paul mengadakan pertemuan keluarga. Dia meminta 2 adiknya untuk menjual cookies buatan sendiri dengan jumlah yang sama. Biaya tiap cookies adalah Rp10.000. Paul mengatakan, "Kalian tak boleh makan cookies yang kalian jual, dan kalian harus menjual semua cookies ini." Di akhir hari, semua cookies terjual, namun mereka tak mendapatkan atau kehilangan uang sama sekali. Kok bisa? Mereka membeli cookies satu sama lain, masing-masing menjual dan membeli, sampai cookiesnya habis. Malam harinya, Paul mengadakan makan malam keluarga, tapi salah satu tamunya adalah penyusup. Bisa tebak siapa? Pria ini adalah hantu, dia melayang di udara. Besok harinya Paul tiba di kantor dan melihat rekan kerjanya berdiri di dekat cermin ini. Lily bilang, katanya siapapun yang berdiri di depan cermin ini pukul 4.44 akan menghilang selamanya. Mereka pun ingin membongkar mitos itu. Lily mendekati cermin pada pukul 4.44, tapi tak terjadi apa-apa. Mereka menertawakan rumor itu dan kembali bekerja. Setelah bekerja semuanya pulang, tapi Lily tinggal agak lama untuk menyelesaikan pekerjaannya. Setelah itu dia berjalan ke cermin dan menghilang. Jam menunjukkan pukul 7.16. Kenapa itu terjadi pada waktu yang salah? Rumornya adalah tentang waktu di cermin. 7.16 adalah pantulan cermin dari 4.44. Paul ingin menyelamatkan Lily, jadi dia menemui penyihir jahat paling terkenal di kotanya. Si penyihir bilang, "Baik anak muda, aku bisa mengeluarkan temanmu dari cermin itu kalau kamu membantuku membuat ramuan. Dari 7 botol ramuan ini, mana yang akan penuh lebih dulu? Kamu bisa bantu?" Pipa ke botol pertama dan kelima terhalang di awal, jadi tak akan terisi. Tak ada yang terhubung ke botol ke-6. Pipa di bawah botol kedua juga ditutup di akhir. Pipa ke botol 3, 4, dan 7 tertutup di tengah, jadi tak akan terisi, maka tak ada botol yang akan terisi. Penyihir itu puas dengan jawaban Paul. Dia menunjukkan kepadanya 4 pintu dan bilang, "Temanmu ada di balik salah satu pintu ini. Kamu cuma punya 1 kesempatan untuk memilih yang tepat. Semoga beruntung." Bisakah kamu membantu Paul menemukan Lily? Ada simbol bunga di tiap pintu. Paul harus memilih pintu bergambar bunga lili.
Paul menyelamatkan Lily dan penyihir itu menawarkan untuk mengabulkan satu permintaannya. Paul pulang untuk meminta nasihat dari keluarganya. Ayahnya yang buta ingin memulihkan penglihatannya. Adiknya ingin punya anak anjing dan ibunya ingin jadi super kaya. Paul membuat permintaan dan mereka mendapatkan harapan mereka. Apa keinginan Paul? Begini kata Paul kepada si penyihir, "Ayahku ingin melihat anak anjing kami menggali setumpuk koin emas." Paul tiba di klub kapal mewah untuk membuat liputan. 4 miliarder sedang membahas perahu mereka. Ada 8 perahu, masing-masing 2 untuk tiap warna, merah, hijau, biru, dan kuning. Tiap miliarder punya 2 kapal, tapi tidak ada miliarder yang punya 2 perahu dengan warna yang sama. Alex tak punya perahu kuning, Bob tak punya perahu merah, tapi dia punya perahu hijau. Salah satu miliarder punya perahu kuning dan perahu biru, dan miliarder lainnya punya perahu hijau dan perahu biru. Charles punya perahu kuning, David punya perahu merah, tapi dia tak punya perahu hijau. Bisakah kamu menebak warna kapal yang dimiliki tiap miliarder? Alex punya perahu merah dan hijau. Bob punya 1 perahu hijau dan 1 perahu biru. Charles punya perahu kuning dan perahu merah. Dan David punya 1 perahu biru dan 1 perahu kuning. Karina hobi banget belajar sejarah. Sepulang sekolah, dia suka datang ke museum sejarah untuk baca buku dan belajar tentang masa lalu. Suatu hari, dia datang lagi ke museum. Pas lagi asik belajar, dia perlu ke toilet sebentar dan cuma ninggalin semua barangnya di situ. Saat dia kembali, dompetnya udah hilang. Nilam bilang dia nggak lihat Karina ada di situ. Tito bilang saat itu dia lagi ngobrol sama temennya via telepon. Lia mengatakan kalau dia nggak nyuri apa-apa. Siapa yang udah bohong? Tito, di museum kan nggak boleh teleponan. Sebelum ngantor, Bu Mila mewanti-wanti anaknya kalau mereka mau dibeliin es krim setelah dia pulang kantor, tapi siang harinya mereka harus beres-beres rumah terlebih dulu. Seharian itu ternyata turun hujan, dan Bu Mila langsung menanyai anaknya setelah sampai rumah. Carla bilang dia ngebersihin debu di lantai 2. Lalu Indri mengatakan kalau dia seharian nyuci baju. Laras bilang dia nyiram bunga di taman. Siapa yang saat itu nggak boleh makan es krim? Laras dong, dia ngakunya sih lagi nyiram bunga, tapi kenapa nyiramnya pas lagi hujan? Detektif Halim lagi menjalankan misinya untuk nangkep vampir dan elf. Dia tahu kalau si vampir tinggal di rumah merah ini. Amati keluarga ini baik-baik ya, biar kamu bisa nyari vampirnya. Pasti cowok ini. Padahal tadi dia jalan di depan cermin, tapi bayangannya nggak terpantul. Nah, kalau si elf tadi, dia tinggal di rumah ijo sebelah sini. Detektif Halim juga sudah mengawasi bangunan ini. Untung di situ cuma ada 2 orang. Tapi elfnya yang mana ya? Pasti cowok ini. Kupingnya lancip tuh. Keluarga Pak Ismail menghubungi polisi untuk melaporkan si buah hati yang belum pulang dari sekolah. Dan parahnya lagi, dia menderita amnesia. Polisi mulai melakukan pencarian di seisi kota. Kemudian, mereka nemu 3 remaja penderita amnesia yang nggak tahu nama mereka sama sekali. Apalagi nama orang tua mereka. Dan petugas akhirnya tahu cowok mana yang mereka cari. Apa kamu juga tahu? Pasti cowok yang di tengah ini. Anak Pak Ismail pergi ke sekolah di pagi hari dan saat itu dia belum pulang. Jadi dia pasti masih pakai seragam sekolah. Yakobus tiap hari melintasi perbatasan 2 negara dengan naik sepeda dan membawa ransel besar. Petugas di pos perbatasan juga ngecek tasnya setiap hari, tapi nggak nemu barang terlarang. Meski begitu, dia yakin kalau Yakobus seorang penjahat. Bener aja sih, tapi dia perlu nyari bukti nyatanya.
Apa kamu tahu? Coba deh kamu perhatiin lagi. Yakobus selalu gonta-ganti sepeda tiap kali lewat. Berarti dia udah menyelundupkan sepeda di hadapan si petugas. Bu Astri akhirnya pulang. Sebelum pergi, dia menyetrap ketiga anaknya dan melarang mereka nonton TV. Sesampainya di pintu depan, dia udah mendengar suara TV tuh. Tapi saat dia masuk, TV-nya udah mati. Sinta bilang dia lagi di taman, tanaman bunganya rusak dan dia perlu ngerapihin sampai berjam-jam. Sementara Ida sibuk ngerjain PR di lantai atas. Dan Ferry, dia latihan main gitar di garasi. Nah, siapa nih yang udah bohong? Sinta, berkebun kok pakai gaun? Rapi banget sih, Mukanya juga udah glowing, tapi mana alat kebunnya kalau dia beneran berkebun? Alif nggak begitu jago mengemas barang bawaan. Sebelum bepergian, dia selalu aja salah bawa barang. Dan kali ini, dia lagi siap-siap untuk kemah di hutan. Amati isi tasnya ya, barang apa yang nggak perlu dia bawa saat kemah? Ada heater tuh, di hutan gak akan ada listrik, jadi dia gak perlu bawa alat ini ke kemahnya. Selanjutnya Alif mau nengok orang tuanya weekend ini. Benda apa yang gak perlu dia bawa? Wah, ada 2 handuk tebal. Orang tuanya pasti punya handuk cadangan kan? Jadi dia bisa meninggalkan handuknya di rumah aja. Alif juga mau liburan ke pulau terpencil. Dia akan berada di pulau itu selama beberapa hari agar bisa bertahan hidup sendiri. Benda apa yang nggak perlu dia bawa ke pulau itu? Aduh, masa mau bawa laptop? Baterainya pasti cepet habis lah. Akhirnya Susi bisa liburan lagi. Kali ini dia mau pergi ke Meksiko dan karena cuma tinggal sendirian, dia minta tolong temennya untuk merawat tanaman dan anabulnya. Setelah mengiyakan, temennya ini langsung memboyong anabul dan tanaman itu ke rumahnya. Tapi setelah kembali dari liburan, Susi tahu kalau rumahnya telah ditinggali orang lain saat dia pergi. Kok Susi bisa tahu? Dia kan cuma tinggal sendirian, tapi paketnya ada banyak banget. Dan deret itu terdiri dari semua angka dan semua angkanya disusun sesuai urutan abjad. Bu Christine tiba-tiba pingsan saat dia mau ke bank. Citra kebetulan sedang lewat saat dia melihat wanita terkulai pingsan di sisi jalan. Citra kemudian menghubungi ambulans dan polisi dan Bu Christine segera sadar. Tapi ternyata seseorang telah mencuri uangnya. Dan tak lama kemudian polisi menetapkan 3 tersangka, yaitu Citra dan 2 pejalan lain yang bernama Tio dan Muksin. Siapa pencurinya? Di sepanjang jalan ada jejak kaki 3 orang yang mengarah ke tubuh Bu Christine. Jejak pertama milik Bu Christine sendiri dan yang satunya milik Citra. Tapi ada juga 2 garis paralel yang berasal dari kursi roda. Jadi pencurinya pasti pakai kursi roda tuh. Siapa lagi kalau bukan Muksin? Bu Vira lapor polisi karena tetangganya Tony telah nyuri arca emasnya. Dia bilang, saya lagi ngebersihin debu di lantai atas dan tiba-tiba ada suara berisik yang bersumber dari pintu depan. Saat saya ngintip lewat jendela, tetangga sebelah terlihat keluar dari rumah ini. Saya langsung turun ke lantai bawah dan ternyata arca emasnya telah dicuri, Pak. Tapi menurut pengakuan Tony, saat itu dia nggak lewat rumah Bu Vira. Jadi Pak Polisi harus percaya sama siapa nih? Sama Tony dong. Suara vacuum cleaner sangat berisik, jadi Bu Vira nggak akan mungkin bisa mendengar suara di pintu depan dari lantai atas. Sari lagi ngerayain pesta ulang tahun. Dia tahu kalau kakaknya lagi berduaan sama cewek di dalam kamarnya. Tapi Sari nggak tahu pasti siapa orangnya. Karena super kepo, dia rela nunggu sampai mereka pergi biar dia bisa masuk ke kamar kakaknya sampai nemu petunjuk. Di pesta itu cuma ada 3 cewek, yaitu Yasmin, Winda, dan Sylvia. Jadi Sari langsung bisa nebak siapa yang dipacari kakaknya itu. Apa kamu juga tahu?
Sylvia. Lihat aja tuh, di kamar kakaknya ada jaket. Sylvia juga memakainya saat ikut pesta. Dari sejumlah foto berikut, cari semua keanehannya ya. Kamu udah siap? Langsung aja kita mulai dari foto pertama. Engsel dan handle pintunya ada di sisi yang sama tuh. Mana bisa dibuka kalau masangnya begitu? Kalau gambar ini gimana? Ada yang aneh nggak sih? Cewek ini nggak pakai kalung, tapi di dalam cermin ada gambar kalungnya. Gimana dengan gambar ini? Posisi angka 9 dan 11-nya ketuker tuh. Harusnya dibalik dulu. Yang ini pasti gampang, tapi kamu perlu jeli. Betul, nggak ada lampu merahnya. Laras sedang mengadakan ekspedisi ke gurun selama sebulan. Jaringan internet di situ super lemot, jadi dia nggak bisa sering-sering chattingan dan teleponan sama cowoknya. Tapi suatu hari, mereka bisa video callan, dan obrolan mereka malah berakhir menyedihkan. Laras langsung minta putus. Kenapa gitu? Kamu perlu ngelihat detail di belakang tuh. Kelihatan banget sih kalau cowok Laras lagi dinner sama cewek lain. Gelasnya ada 2, dan di salah satu bibir gelasnya ada bekas lipstik. Sonny lagi main-main bareng temennya di taman, tapi mereka harus segera pulang karena hujan mulai turun. Sonny bergegas pulang karena dia nggak bawa jas hujan maupun payung. Tapi setelah hujan-hujanan selama 10 menit dan akhirnya sampai rumah, rambut di kepalanya nggak basah sama sekali. Gimana mungkin? Sonny gundul. Di dunia paralel, Bu Sinta lagi ngebujuk anak gadisnya Amel untuk pergi ke pesta. Tapi Amel pengen ngerjain PR aja. Kan aneh. Bu Sinta sampai rela beli gaun cantik untuk anak kesayangannya itu. Tapi lagi-lagi Amel tetap nggak mau. Bu Sinta nggak mau nyerah, jadi dia menjanjikan kalau Amel pergi ke pesta, dia akan ngebolehin anaknya itu ngerjain PR selama 16 jam setiap hari dalam waktu sebulan full. Kemudian Bu Sinta pergi ke pesta sendiri, dan setelah pulang, dia tahu kalau Amel nggak ikut ke pesta. Kok dia bisa tahu? Gaun baru Amel masih ditempeli label harga, berarti dia belum memakainya. Vita punya kakak super jenius dan usil yang selalu bikin jebakan di basement. Suatu hari Vita masuk ke basement untuk ngambil cucian. Setelah dia sampai di dalam, pintunya langsung terkunci dan gak bisa dibuka. Di situ ada 3 tombol dan Vita tahu salah satunya bisa dipakai untuk ngebuka pintu. Tapi 2 tombol lain bisa menyetrumnya. Untung kakaknya masih mau nolongin dengan ngasih petunjuk. Tombol mana yang harus Vita pilih agar dia bisa keluar dari situ? Kalau semua hurufnya disusun dengan benar, kamu akan melihat tulisan tombol ungu. Berarti tombol yang ini. Bu Hesti datang ke kantor polisi untuk minta mereka ngecekin suaminya, Pak Hendra. Dia bilang suaminya ada di kantornya saat dia menelepon. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara orang jatuh yang diduga sebagai suaminya. Dan sekitar 10 detik kemudian, dia menutup telepon tanpa bilang apa-apa. Bu Hesti meneleponnya lagi, lalu datang ke kantornya, tapi Pak Hendra nggak membukakan pintu. Petugas segera datang ke TKP dan melihat pria itu sudah pingsan. Dia tahu Pak Hendra nggak sendirian di situ saat insiden tersebut terjadi. Kenapa gitu? Gagang teleponnya udah ditutup tuh. Kalau Pak Hendra tiba-tiba pingsan, teleponnya pasti akan jatuh kan? Kamu bekerja sebagai petugas bagasi di bandara. 3 orang mulai mendekatimu sambil nyerahin koper mereka secara bersamaan. Kamu jadi kebingungan karena nggak tahu pemilik masing-masing koper itu. Lihat aja isinya, biar kamu bisa nyari tahu. Di situ cuma ada 1 cewek, jadi koper yang berisi gaun ini kemungkinan milik dia. Cowok yang punya gangguan penglihatan ini nggak perlu cermin, berarti koper ini milik pria botak. Dan pria botak ini nggak perlu sisir, jadi koper ini pasti milik cowok yang satunya.